Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem persamaan linier dengan metode penyelesaian menggunakan metode Gauss-Jordan. Di sebelumnya kita sudah menggunakan metode OBE, operasi baris elementer, yang mana dia direduksi hingga membentuk matriks identitas. Nah, ini pun metode Gauss-Jordan pun dia akan mereduksi sampai dengan operasi baris elementer hingga dia membentuk matriks identitas. Ini sudah saya bahas di pertemuan setelah UTS. Nah, ini ada bentuk umum sistem persamaan linier di mana terdiri dari A11X1, A12X2 ditambah dengan A1N XN sama dengan B1, di mana dia A ini adalah koefisien untuk setiap X-nya, X adalah variabel dan B adalah konstantanya. Gitu ya. Nah, dari sistem persamaan linier ini kita buatkan yang namanya matriks diperbesar. Seperti biasa kita buatkan di matriks diperbesar menjadi seperti ini. Ini adalah susunan dari koefisien-koefisien dari sistem persamaan linier, kemudian dikalikan dengan masing-masing variabelnya, kemudian sama dengan konstantanya atau nilai B-nya. Setelah matriks tersebut seperti biasa kita buatkan dalam matriks yang diperbesar atau augmented matrix, selanjutnya kita bisa lakukan solusinya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai solusi dengan eliminasi Gauss, yaitu dihitung dengan cara mengeliminasi matriks ini supaya menjadi matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas ini di mana setiap elemen setelah dia nilai diagonal di atasnya ini ada nilainya elemennya. Nah, kalau untuk eliminasi Gauss kita hanya sampai sini. Kemudian setelah dibuatkan matriks seperti ini segitiga atas, kemudian kita lakukan substitusi mundur dari mulai yang paling sederhana persamaannya, yaitu dari mulai yang paling bawah kemudian ke atas, kemudian yang paling akhir. Kemudian kalau kita sudah mengetahui mengenai eliminasi Gauss, yaitu dengan diakhiri substitusi mundur, ini ada yang namanya eliminasi Gauss-Jordan, di mana metode ini pada dasarnya merupakan variasi dari eliminasi Gauss. Nah, bedanya kalau tadi di sini dia berbentuk segitiga atas, kalau dalam eliminasi Gauss-Jordan ini dia dieliminasi isi matriks ini hingga membentuk matriks identitas seperti ini. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya sudah saya bahas di pertemuan setelah UAS, yaitu dengan menggunakan operasi baris elementer hingga dia dieliminasi akhirnya dalam bentuk identitas. Oke, contoh, carilah nilai dari solusi X1, X2, dan X3 dengan metode eliminasi Gauss dan diakhiri dengan eliminasi Gauss-Jordan. Misalkan ini ada persamaannya 2X1 dikurangi 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 7. Kemudian persamaan yang kedua 4X1 ditambah 3X2 ditambah X3 sama dengan 13. Dan yang ketiga 2X1 ditambah 6X2 ditambah 2X3 sama dengan 20. Seperti biasa, step yang pertama kita lakukan adalah ubah dulu sistem persamaan ini ke dalam bentuk matriks yang diperbesar, yaitu kita pindahkan semua koefisien di sini ke dalam bentuk matriks. Ini tinggal diambil angka-angkanya saja. 2, 4, 2 ini pun sama, min 2, 3, 6, kemudian 3, 1, 2, dan terakhir adalah konstantanya 7, 13, dan 20. Yang selanjutnya, ubah matriks pada langkah pertama tersebut menjadi matriks segitiga atas.
dengan menggunakan eliminasi Gauss. Jadi dari matriks ini bagaimana caranya supaya nilai ini, elemennya ini menjadi 0. Nah, untuk baris kedua yaitu dengan mengurangi baris kedua ini dengan 2 kali baris pertama supaya ini bernilai 0. Jadi 4 dikurangi 2 kali baris pertama ini harus 0. Kemudian operasikan. Jadi untuk baris kedua berlaku baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Elemen yang pertama 4, ini 4 dikurangi 2 kali baris pertamanya. Baris pertamanya adalah 2 sehingga menjadi 0. Kemudian yang ini 3 dikurangi 2 dikali baris pertamanya min 2. Jadi sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian elemen yang selanjutnya yang ini kita rubah menjadi 1 dikurangi 2 kali 3 sama dengan 1 dikurangi 6 sama dengan min 5. Dan yang terakhir ini 13 dikurangi 2 kali 7, ini 7 sama dengan 13 dikurangi 14 sama dengan min 1. Nah, selanjutnya baris kedua ini berubah dari asalnya elemen 4, 3, 1, 13 menjadi 0, 7, min 5, min 1. Nah, ini perubahannya. Kemudian di baris ketiga yang ini supaya menjadi 0, maka baris ketiga ini dikurangi dengan baris pertama. Karena baris pertamanya 2 kan. Kalau ini 2 dikurangi 2 sudah 0. Kemudian 6 dikurangi 2, 8. 2 dikurangi 3 min 1, 20 dikurangi 7, 13. Sehingga elemen pada baris ketiga berubah menjadi 0, 8, min 1, 13. Ini perubahannya. Yang selanjutnya berarti ini sudah 0, ini sudah 0. Nah, ini sudah 0. Tinggal yang ini kita buat 0. Nah, untuk menjadikan ini menjadi 0 adalah dengan dikurangi 8/7 kalikan baris kedua. Ini kan ya. Sehingga baris ketiga ini semuanya dikurangi 8/7 baris kedua. 8 dikurangi 8/7 kali 7 sama dengan 0. Intinya untuk membuat ini 0, bagaimana caranya sehingga dia didapatkan kalkulasi 0. 8 dikurangi berapa supaya dia 0. Tentunya dikurangi 8. Bagaimana supaya ini menjadi angka 8? Yaitu dengan dikalikan 8/7. Ini. Jadi kenapa harus 8/7? Tadi caranya seperti yang tadi. Kemudian yang ini min 1. Min 1 dikurangi 8/7 kali baris keduanya. Baris keduanya adalah min 5, sehingga didapatkan min 1 ditambah 40/7, atau kita kalkulasi ini menjadi 33/7. Dan yang terakhir 13 dikurangi 8/7 kali min 1, sehingga menjadi 13 tambah 8/7, kita kalkulasi menjadi 91/7, atau ini penyederhanaannya ditambah 8/7 sama dengan 99/7. Nah, dari sini kita sudah dapatkan matriks baru yang berbentuk segitiga atas. Kalau sudah seperti ini, dieliminasi Gauss tinggal dilakukan substitusi mundur. Nah, untuk melakukan substitusi mundur atau penyulingan mundur, maka kita buatkan kembali dari matriks, kembalikan ke sistem persamaan. Jadi ini adalah 2x1 dikurangi 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 7. Untuk baris yang kedua, 7x2 dikurangi 5x3 sama dengan min 1. Kemudian yang terakhir 33/7x3 sama dengan 99/7. Dari sini ini persamaannya kita substitusikan. Mana yang paling mudah dicari nilainya, yaitu yang paling bawah. Nah,
Nah, sehingga ini disederhanakan. 33/7 X3 sama dengan 99/7. Maka nilai X3 sama dengan 99/7 dikali silang 7/33. Didapatkan, ini difaktorkan, hilang angka 7-nya. 99/33 sama dengan 3. Jadi didapat yang pertama solusinya untuk X3 sama dengan 3. Kalau sudah didapatkan solusi untuk X3 sama dengan 3, tinggal substitusikan ke persamaan yang selanjutnya, yaitu ke persamaan yang kedua, yang ini. Jadi X3 sama dengan 3, masukkan ke sini. Sehingga didapatkan 7X2 dikurangi, maaf ini harusnya 5X3 sama dengan min 1. Sehingga dimasukkan 7X2 dikurangi 5X3, X3-nya adalah 3 sama dengan min 1. Sehingga didapat 7X2 sama dengan min 1 tambah 15. Sehingga didapat min 1 tambah 15 adalah 14. Kemudian didapat X2 sama dengan 14/7 sama dengan 2. Nah, setelah didapatkan nilai X3 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, maka selanjutnya kita cari nilai X1 dengan mensubstitusikan nilai X3 sama dengan 3 dan nilai X2 sama dengan 2 ke persamaan yang pertama. Ke sini 2X1 yang ini dikurangi 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 7. Sehingga didapat 2X1 dikurangi 2 kali 2 adalah 4, ditambah 3 kali 3 adalah 9 sama dengan 7. Yang ada angkanya ini semua pindah ruaskan, maka menjadi 2X1 sama dengan 7 tambah 4 dikurangi 9. Maka X1 sama dengan ini dihasilkan menjadi 2. X1 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dari sini kita dapatkan penyelesaiannya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan metode Gauss-Jordan, maka step yang ketiga tadi kita ganti dengan mereduksi matriks hingga terbentuk matriks identitas. Jadi step penyulingan mundur atau substitusi mundur kita tidak lakukan, tetapi langsung reduksi matriks tersebut hingga terbentuk menjadi matriks identitas. Nah, maka step 4-nya kita lakukan operasi baris elementer hingga diagonalnya bernilai semuanya 1. Jadi asalnya ini kita rubah semuanya 1 dengan cara baris yang pertama kita kalikan dengan setengah supaya dia 1. Baris kedua kita kalikan dengan 1/7 dan baris yang terakhir kita kalikan dengan 7/33. Hasilnya baris pertama semua dikalikan setengah, maka menjadi setengah kali 2 sama dengan 1, setengah kali minus 2 sama dengan min 1, setengah kali 3 sama dengan 3/2, dan yang terakhir setengah kali 7, ini elemen terakhir, sama dengan 7/2. Sehingga baris pertama ini elemennya berubah menjadi 1, min 1, 3/2, dan 7/2. Ini perubahannya. Baris kedua kita kalikan dengan 1/7, maka 0 kali 1/7 0 tetap. 7 dikali 1/7 1. Min 5 kali 1/7 min 5/7. Min 1 kali 1/7 min 1/7. Ini operasi hasil perubahannya. Dan yang terakhir, baris terakhir kita kalikan 7/33. 33/7 dikali 7/33 sama dengan 1. Dan yang terakhir 99/7 kali 7/33 sama dengan 3. Ini perubahannya. Sehingga semua diagonalnya sudah bernilai 1. Yang selanjutnya adalah kita rubah yang atasnya, segitiga atasnya yang atas.
Nah, untuk merubah segitiga yang atas yaitu kalikan baris pertama ini dengan dikurangi 3/2 baris ketiga. Nah, selanjutnya baris kedua ini kalikan dengan min 5/7 baris ketiga. Perubahannya untuk baris kedua karena dikurangi dengan min 5/7, untuk yang pertama yang ini ini min 5/7 dikurangi min 5/7 kali 1 sama dengan 0. Kemudian yang ini min 1/7 dikurangi min 5/7 dikali 3 yang ini. Maka sama dengan min 1/7 ditambah 15/7 adalah 14/7 atau sama dengan 2. Selanjutnya baris pertamanya kita rubah juga dengan dikurangi 3/2 kali baris ketiga. Ini menjadi 3/2 yang ini. 3/2 dikurangi 3/2 kali 1 sama dengan 0. Dan yang kedua 7/2 kurangi 3/2 kali 3 sama dengan 7/2 dikurangi 9/2 sama dengan min 2/2 atau sama dengan min 1. Nah, dengan ini kita rubah, maka semua kolom yang ada di kolom ketiga ini sudah bernilai 0. Ini pun sama, ini sudah bernilai 0. Oke, yang selanjutnya adalah merubah baris pertama kolom kedua ini menjadi 0. Nah, ini menjadi 0 dengan cara baris pertama yang ini semua dikurangi min 1 dari baris kedua. Operasinya berarti menjadi yang ini tetap menjadi 0 karena tetap menjadi 1. Kemudian baris yang pertama yang ini min 1. Min 1 dikurangi min 1 kali 1 dari sini sama dengan min 1 tambah 1 sama dengan 0. Kemudian yang ini min 1 dikali yang ini, karena ini tidak usah dirubah karena ini sudah menjadi 0. Min 1 dikurangi min 1 kali 2 sama dengan min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Sehingga seluruh baris elemen pertama menjadi 1, 0, 0 sama dan 1. Nah, dari sini kita sudah mendapat solusinya. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Seperti itu. Jadi kalau pada eliminasi Gauss kita hanya melakukan substitusi mundur di step yang ketiga. Kemudian kalau misalkan untuk Gauss-Jordan kita merubah atau mereduksi matriks hingga elemennya berbentuk matriks identitas. Itu bedanya. Nah, pembuktiannya kita masukkan semua X1, X2, X3 ini yang tadi sudah kita dapatkan. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Masukkan ke salah satu persamaan. Misal, ke persamaan yang ketiga kita masukkan, maka rubah X1 dengan angka 2, X2 dengan angka 2, X3 dengan 3. Maka 2 kali 1 adalah 2, ditambah 6 kali 2, 12, ditambah 2 kali 3, 6, sama dengan 20. Jadi sudah terbukti bahwa benar solusi dari persamaannya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3.